Di tengah jalan yang melelahkan, ketika langkahmu nyaris terhenti dan dunia terasa asing bahkan bagi jiwamu sendiri, disitulah Tuhan sedang berbisik. Bukan lewat suara keras yang mengguncang bumi, tapi melalui getaran halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang dan jiwa yang pasrah. Terkadang kamu merasa sendiri di tengah keramaian. Terkadang kamu tersenyum, tapi hatimu menangis diam-diam. Kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya seakan menjauh. Lalu kau mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau saat aku tak sanggup lagi? Dan di balik pertanyaan itu sebenarnya Tuhan sedang menjawab, tapi tidak dengan kata, melainkan dengan pelukan semesta yang kau kira kebetulan. Ia sedang melihatmu. Dalam diamnya ada rencana. Dalam tundanya ada kasih yang lebih besar dari yang bisa kau pahami sekarang. Tuhan tidak pernah lepas dari satupun detik hidupmu. Bahkan saat kau merasa kehilangan arahmu masih dalam genggamannya. Bahkan saat kau merasa hampa, Dia sedang memenuhi ruang kosong dalam jiwamu dengan sesuatu yang tak terlihat, tapi akan kau syukuri suatu hari nanti. Maka berhentilah menyalahkan dirimu. Berhentilah merasa tidak cukup, karena yang kamu hadapi hari ini bukanlah akhir. Ini hanya bagian dari perjalanan menuju penyelesaian yang telah Tuhan tuliskan jauh sebelum kamu mengerti. Dengarkan, ada pesan yang turun dari langit malam ini. Bersabarlah. Aku sedang melihatmu. Aku tahu kamu sedang lelah, tapi aku juga tahu kamu tidak akan tenggelam. Berdoalah karena aku tidak jauh. Aku ada, dan aku sedang menolongmu. Semua akan selesai, dan ketika selesai, kamu akan tahu mengapa aku diam dan mengapa aku harus bertahan. Bab yang pertama, Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang mengamatimu dengan cinta yang dalam. Kadang, kamu merasa dunia terlalu ramai, tetapi hatimu begitu sepi. Kamu berjalan dalam keramaian, namun merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Kamu memanggil dalam doa, tapi balasannya tak kunjung datang. Lalu timbul keraguan. Apakah Tuhan sedang diam? Apakah Dia benar-benar mendengarkanku? Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Ia adalah keheningan itu sendiri. Hening, bukan karena abai, tapi karena dalam sunyi itulah cintanya bekerja paling dalam. Ia hadir bukan seperti manusia yang menyala dengan kata, tapi seperti angin yang menyentuhmu lembut tanpa suara. Dalam keheningan itulah Tuhan sedang membisikkan pesan paling penting kepada jiwamu. Aku ada, aku melihat, dan aku tahu. Dia tahu betapa kamu berjuang dengan hal-hal yang tidak orang lain lihat. Dia tahu air mata yang kamu tahan setiap malam, rasa lelah yang kamu sembunyikan di balik senyum, serta doa-doa yang kau ulang-ulang meski hatimu mulai meragukan harapan. Tapi justru disitulah letak cinta Tuhan sejati. Bukan cinta yang selalu cepat menjawab, tetapi cinta yang membentukmu, menguatkanmu, dan menyiapkan ruang dalam dirimu agar kau mampu menerima keajaibannya nanti dengan hati yang benar-benar siap. Tuhan melihat bukan dengan mata seperti manusia. Ia menatap jiwamu dengan cahaya yang menembus segala lapisan. Melihat yang kamu sembunyikan, yang bahkan kamu sendiri belum mengerti. Tuhan tahu luka yang kamu bawa sejak lama, ketakutan yang kamu tahan, dan keheningan yang kau peluk agar tidak terlihat terapuh. Dia melihat semua itu tanpa
kamu perlu menjelaskan satu kata pun. Dan ketika kamu merasa seolah Tuhan tidak merespon, sesungguhnya Dia sedang menenangkan badai yang belum kamu lihat. Dia tidak diam, Dia sedang menata. Dia tidak pergi, Dia sedang menegakkan lewat cara yang paling halus. Percayalah, cinta Tuhan tidak berisik. Ia hadir seperti embun yang jatuh di tengah malam tanpa suara, tapi menyegarkan seluruh jiwa. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata Dia tidak pernah meninggalkanku. Ternyata Dia sedang menggendongku dalam diam. Bab yang kedua, doa adalah cahaya halus yang naik ke langit dan menggetarkan rencana Tuhan. Pernahkah kau merasa bahwa suaramu terlalu kecil untuk didengar semesta? Bahwa apa yang kau ucapkan dalam diam seakan hilang tertelan langit yang luas? Tapi tahukah kamu, dalam dimensi yang tak tampak oleh mata lahir, doamu adalah cahaya yang hidup. Ia bukan sekedar ucapan. Doa adalah gelombang energi batin yang keluar dari kedalaman jiwamu, membelah ruang waktu, dan naik ke tahta Sang Maha Mendengar. Setiap kali kamu berdoa dengan tulus, kamu sedang menciptakan getaran halus yang menghubungkanmu langsung dengan frekuensi ilahi. Tidak peduli apakah lidahmu fasih atau terbata. Tidak penting apakah doamu teratur atau berantakan. Yang terpenting adalah bahwa ia lahir dari relung terdalam hatimu. Karena doa sejati bukan tentang bahasa, tapi tentang kejujuran nuranimu. Doa yang lahir dari kepasrahan adalah doa yang paling jujur. Ia tak banyak bicara, tapi penuh makna. Saat kamu berdoa di tengah kelelahan dan rasa putus asa, sesungguhnya kamu sedang memohon bukan hanya bantuan, tetapi penyatuan. Penyatuan antara dirimu dan Sang Pemilik takdir. Dan ketika penyatuan itu terjadi, alam tak kasat mata pun berguncang. Langit mendengar, waktu bergerak, takdir berubah. Dalam dimensi spiritual, doa adalah percikan cahaya yang menyala dari dada manusia menuju singgahsana langit. Ia menari di antara malaikat, menembus kabut energi, dan menggetarkan ruang yang bahkan belum dijangkau oleh waktu. Setiap doa tulus adalah anak panah bercahaya yang selalu tepat sasaran. Dan sasaran itu adalah kasih Tuhan yang tidak pernah meleset. Kamu mungkin tidak melihat langsung hasilnya, tapi percayalah, di balik layar realita ini, doamu sedang membangun jalan, sedang mengetuk pintu-pintu yang masih tertutup, sedang membentuk peristiwa yang akan kamu temui esok hari. Bahkan banyak doa yang kamu lupakan sedang Tuhan kerjakan diam-diam tanpa kau sadari. Dan jika kau bertanya, mengapa doaku belum dijawab? Maka ingatlah, Tuhan bukan tidak menjawab. Tuhan sedang menata agar jawabannya tidak menghancurkanmu, tetapi menguatkanmu. Ada doa yang dikabulkan dalam bentuk yang berbeda. Ada doa yang dijawab dengan penundaan agar hatimu semakin lapang. Dan ada pula doa yang dikabulkan lewat cara yang tak kamu duga, agar kamu belajar bahwa Tuhan tidak bisa ditebak, tapi selalu bisa dipercaya. Jadi teruslah berdoa, meskipun tak ada yang berubah di luar, sesungguhnya ada yang berubah di dalam. Jiwamu sedang diterangi, hatimu sedang dilunakkan, dan jalan hidupmu sedang diarahkan. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu terjadi, tapi tentang menjadi satu dengan Yang Maha memiliki segala. Karena ketika kamu berdoa, kamu sedang berkata kepada semesta, aku percaya kepada sesuatu yang lebih besar dari kekuatanku sendiri. Aku menyerahkan arahku kepada Dia yang tahu ujung segala perjalanan. Dan dengan itulah
rencana Tuhan mulai bergerak, berlahan, hening, tapi pasti. Bab yang ketiga, semua yang terjadi dalam hidupmu bukanlah kebetulan, tapi bagian dari rencana cahaya ilahi. Tidak ada satupun momen dalam hidupmu yang terjadi secara acak. Setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap luka, dan bahkan setiap kehilangan adalah bagian dari harmoni besar yang dirancang oleh sang arsitek semesta. Seperti bintang-bintang yang tak pernah salah tempat di langit, demikian pula hidupmu, penuh keteraturan, meski tampak seperti kekacauan di mata manusia. Mungkin kamu sering bertanya, mengapa aku harus mengalami ini? Atau bahkan, apa salahku hingga aku diuji seberat ini? Tapi ingatlah, jalan para jiwa yang terpilih memang tidak pernah datar. Mereka melewati badai bukan karena mereka lemah, tapi karena Tuhan tahu jiwa mereka mampu bertahan, mampu tumbuh, dan mampu bersinar lebih terang setelahnya. Kehidupan ini adalah sekolah bagi jiwa, dan setiap kejadian adalah pelajaran. Yang menyakitkan mengajarkan kekuatan, yang membingungkan melatih kebijaksanaan, yang mengharukan menumbuhkan syukur. Tuhan sedang membentukmu, bukan menghukummu. Ia sedang menyusun bagian-bagian hidupmu menjadi utuh, meski prosesnya kadang seperti kehancuran. Ketika seseorang hadir dalam hidupmu lalu pergi, ketika sesuatu kamu perjuangkan ternyata gagal, ketika harapanmu patah di tengah jalan, semua itu bukanlah kesalahan, melainkan transisi. Kamu sedang digiring ke arah yang lebih tinggi, lebih terang, lebih sesuai dengan tugas jiwamu. Kadang Tuhan perlu menghancurkan rencana pribadimu agar bisa menanamkan rencana surgawinya. Bayangkan langit malam yang kelam, di sana ada bintang, tapi kamu tak selalu melihatnya. Namun, bukankah justru dalam gelap bintang itu bersinar? Demikian pula dalam hidup. Tuhan sering menyembunyikan makna terdalam dari peristiwa dalam gelapnya ketidaktahuan kita, agar ketika waktunya datang, kita bisa menyadari bahwa ternyata semuanya adalah cahaya yang sedang dibentuk. Hidupmu bukanlah sebuah kesalahan. Kamu tidak tersesat. Kamu hanya sedang menjalani lembar demi lembar kitab takdir yang telah ditulis oleh tangannya. Bahkan ketika kamu tidak mengerti, bahkan ketika kamu menangis dan bertanya, mengapa ini harus terjadi? Tuhan sudah menyiapkan jawaban yang suatu hari akan kamu syukuri. Dia tahu akan masa depanmu. Dia tahu jalan mana yang akan membawamu pada pertumbuhan yang sejati. Dan jika hidupmu hari ini terasa asing, tidak sesuai rencana, atau terlalu berat, mungkin karena kamu sedang berada di bagian cerita yang belum selesai. Percayalah, bab yang kamu tangisi hari ini bisa jadi adalah halaman awal dari keajaiban yang akan membuatmu bersujud dalam syukur esok hari. Tuhan tidak pernah menciptakan perjalanan tanpa arah. Ia tidak akan membiarkanmu berjalan tanpa cahaya, bahkan saat kamu merasa paling jauh. Sebenarnya kamu sedang paling dekat, karena dalam kegelapan itulah kamu mulai benar-benar mencarinya. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang diantar menuju puncak cahayanya. Dan suatu hari nanti, kamu akan berkata dengan air mata baru, Tuhan, terima kasih. Ternyata semua yang terjadi adalah untuk membawa aku kembali kepadamu. Bab yang keempat, bersabarlah, karena kesabaranmu adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada Tuhan. Kesabaran adalah ujian yang paling halus dan tersembunyi. Ia tak terlihat dari luar, tak selalu terdengar,
oleh telinga dunia, tapi terasa begitu nyata oleh jiwa yang sedang berjuang. Kesabaran bukan sekedar tentang menunggu, melainkan tentang bagaimana kamu menjaga hatimu tetap percaya saat segala sesuatu di sekitarmu terasa memburuk. Ada yang menunggu dalam keluhan, dan ada pula yang menunggu dalam keimanan. Dan itulah perbedaan antara sekedar bertahan dan benar-benar bersabar. Bersabar adalah ketika kau memilih untuk tetap berdiri dalam badai, bukan karena kamu tak bisa lari, tapi karena kamu yakin badai itu ada ujungnya. Dan ujung itu adalah Tuhan sendiri yang sedang menantimu dengan hadiah yang telah disiapkan dari sejak awal waktu. Kesabaran bukan hanya ketahanan, tapi penyelarasan. Saat kamu bersabar, kamu sedang menyelaraskan getaran hatimu dengan kehendak Tuhan. Kamu sedang berkata dalam diam, "Ya Tuhanku, aku percaya padamu. Bahkan ketika rencanaku hancur, aku percaya. Bahkan ketika yang kutunggu belum datang, aku percaya. Bahkan ketika yang kulihat hanya kegelapan." Kesabaran adalah puncak kepercayaan. Ia adalah bukti bahwa kamu tidak hanya mencintai Tuhan saat keadaan baik, tetapi juga saat segalanya tidak sesuai harapan. Inilah cinta sejati, bertahan walau tak dimengerti, melanjutkan langkah walau tak tahu kemana arah, berdoa walau belum dijawab, dan tetap mencintai Tuhan bahkan ketika hati terluka oleh dunia. Kesabaran adalah ibadah jiwa yang paling sunyi, tidak ramai, tidak terlihat, tidak dipuji, tapi nilainya melampaui ribuan tangisan dan keluhan. Karena dalam sabar ada kedewasaan spiritual, ada kerendahan hati, ada pengakuan bahwa kita ini kecil di hadapan Yang Maha Kuasa, dan karena itulah kita berserah. Dan saat seseorang benar-benar bersabar, langit pun mencatatnya dengan tinta cahaya. Tak ada kesabaran yang sia-sia. Setiap tetes air mata yang ditahan, setiap kata marah yang tak diucapkan, setiap malam yang dihabiskan dalam pengharapan, semuanya disimpan dan akan dikembalikan dalam bentuk yang tak terduga, dalam bentuk penyembuhan, dalam bentuk kelegaan, dalam bentuk pertolongan yang datang tanpa penjelasan logika. Kadang kesabaranmu tidak akan mengubah keadaan secara langsung, tapi ia akan mengubah dirimu, dan itulah awal dari perubahan yang sebenarnya. Karena saat hatimu berubah, duniamu pun perlahan ikut berubah, dan dari situlah jalan mulai terbuka. Jangan remehkan kekuatan orang yang sabar. Mereka adalah pejuang yang paling tenang. Mereka tidak mengangkat pedang, tapi mengangkat tangan dalam doa. Mereka tidak berteriak, tapi berseru dalam keheningan. Dan disitulah kekuatan mereka. Mereka berperang dalam senyap dan dimenangkan oleh langit. Bersabarlah, bukan karena kamu tak punya pilihan, tapi karena kamu tahu menunggu dalam kepercayaan akan selalu lebih mulia daripada menyerah dalam keputusasaan. Dan ketika waktu Tuhan tiba, semua luka yang kau tahan, semua tangis yang kau bisikkan dalam sujud, semua hari yang kau jalani dengan iman yang terguncang akan dibayar dengan keajaiban yang tak pernah kamu duga. Lalu kamu akan berbisik pada hatimu sendiri, "Terima kasih diriku, karena kau telah bersabar sejauh ini. Tuhan benar-benar mendengar segalanya." Bab yang kelima, Tuhan tidak hanya melihat jalanmu, tapi Dia yang mengukirnya. Maka berdoalah dan percayalah, hidupmu bukanlah jalan yang kau temukan sendiri,
Ia adalah jalur cahaya yang telah diukir jauh sebelum kamu memahami arti langkah. Bahkan sebelum kamu terlahir di dunia ini, Tuhan telah memetakan seluruh alur hidupmu, bukan sebagai nasib yang mengikat, melainkan sebagai rencana cinta yang disesuaikan dengan tugas jiwamu di bumi. Tuhan tidak hanya melihat dari kejauhan, Dia adalah penulis kisahmu, arsitek takdirmu, dan penjaga setiap lintas hatimu. Ia tidak hanya memantau langkahmu, tapi juga menyiapkan setiap tikungan, setiap persimpangan, bahkan setiap jatuh bangunmu, agar semua itu mengantarkanmu pulang kepadanya dalam keadaan utuh dan bercahaya. Kadang kita terlalu sibuk meragukan arah. Kita bertanya, apakah jalan ini benar? Apakah ini keputusan yang tepat? Mengapa hidupku tidak seperti yang aku harapkan? Tapi yang sering kita lupakan adalah kita tidak sedang berjalan sendirian di peta kosong. Kita sedang melewati jejak yang sudah diguratkan oleh tangan Tuhan sendiri. Doa adalah kunci untuk menyatu kembali dengan cetak biru kehidupan yang telah Dia rancang. Ketika kamu berdoa, kamu bukan sedang mencoba mengubah kehendak Tuhan, tapi kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan kehendak-Nya yang lebih agung dari semua logika manusia. Doa itu bukan hanya permintaan, tapi bentuk komunikasi paling suci antara jiwa dan sumbernya. Tuhan tahu kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus berjalan, bahkan kapan kamu harus jatuh. Karena seringkali jatuh adalah cara Tuhan untuk membuatmu melihat ke atas. Dan dalam doa yang tulus, kamu akan menyadari bahwa bahkan kejatuhanmu pun telah direncanakan agar kamu lebih merunduk, lebih rendah hati, dan lebih siap menerima kemuliaan yang akan datang. Tuhan mengukir jalan hidupmu bukan dengan tinta biasa, tapi dengan cahaya. Maka jangan heran jika kadang kau tak bisa melihatnya dengan mata biasa. Kau perlu menggunakan mata jiwa yang hanya bisa terbuka melalui doa, pasrah, dan keyakinan. Percayalah, tidak ada satupun perjalananmu yang sia-sia, bahkan penundaan, bahkan rasa kehilangan, bahkan rencana yang gagal, semuanya adalah bagian dari koreksi cinta Tuhan atas arah yang keliru. Karena Dia tidak ingin kamu hanya sukses, Dia ingin kamu selamat, bukan hanya berhasil menurut dunia, tapi juga kembali pulang dengan jiwa yang utuh ke hadapannya. Maka tetaplah berdoa, meski kamu tidak tahu kemana arah ini akan membawamu. Meskipun semua terasa tak pasti, tetaplah percaya, karena yang menggenggam arahmu bukan dunia, tapi Tuhan sendiri. Dan jika Tuhan yang menuntunmu, maka sekalipun kamu melewati lembah tergelap, kamu akan tetap sampai di tempat yang paling terang. Ketika kamu lelah dan ingin menyerah, ingatkah ini, Tuhan bukan hanya tahu tujuan akhirmu, Dia yang menuliskannya sendiri. Dan ketika kamu percaya pada tulisannya, maka tak akan ada satu langkah pun yang akan sia-sia. Akhir dari perjalanan ini bukan kesia-siaan, bukan kebetulan, bukan kehampaan, tapi pertemuan-pertemuan dengan takdir yang Tuhan siapkan khusus untukmu. Dan saat kamu sampai, kamu akan menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu mengerti. Ternyata Tuhan tidak pernah salah arah. Aku hanya perlu percaya lebih dulu sebelum melihat jawabannya.